Hai teman-teman, sekarang saya mau membagikan apa saja atau beberapa kekurangan di motor CRF 150L yang kurang lebih 5 tahunan. Penasaran? Ikuti terus videonya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Maulana di channelnya ADM. Nah, dalam video kali ini saya mau membagikan info, yaitu kekurangan motor Honda CRF 150L yang saya alami ya, yang selama ini saya sudah pakai motor itu selama kurang lebih 5 tahunan lah. Mungkin ada beberapa hal ya yang akan saya bagikan gitu, infokan kepada teman-teman yang mungkin nanti mau membeli atau meminang si CRF 150L ini. Jadi ada referensi lah sedikit, atau perbandingan antara si Honda CRF 150L, terus KLX 150, terus yaitu WR 155. Jadi ada perbandingan lah, mana yang paling bagus, mana yang paling kurang bagus gitu. Jadi menurut saya semuanya itu bagus, gak ada yang jelek, cuman ada beberapa yang mungkin yang kurang bagus itu. Jadi semuanya itu yang ketiga kompetitor itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kemarin saya membuat video yaitu kelebihannya. Bisa kalian cek di channel YouTube saya ya, bisa kalian cari saja. Terus sekarang mungkin ini disebut dengan part 2 ya. Jadi ini ada kekurangannya gitu. Kekurangan di motor CRF 150L. Yaitu kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pernah saya alami ya, mungkin dari segi fitur aja dulu yang pertama itu, yaitu CRF 150L ini masih menggunakan lampu, yaitu bohlam, bukan LED ya. Jadi dari bagian depan lampu utama, terus lampu sen kanan kiri, terus lampu belakang dan lampu sen kanan kiri juga yang bagian belakang itu masih menggunakan bohlam, bukan LED. Mungkin yang mau beli mungkin sedikit kaget ya, kenapa harga segitu di atas 30, kenapa CRF masih menggunakan lampu bohlam, kenapa enggak LED. Nah, yang itu mah saya kurang tahu juga ya. Mungkin soalnya kan pasti si Honda ini membuat CRF ini untuk dipakai buat off-road ya. Sedangkan di off-road itu lampu sen itu enggak enggak berfungsi lah gitu. Misalkan mau belok pakai lampu sen itu enggak berfungsi ya kalau dibuat di gunung atau di hutan-hutan lah. Terus lampu bohlam, mungkin kenapa memilih lampu bohlam dibanding LED, karena kalau saat di hutan, kalau saat kabut turun, mungkin ini ya, cuman persepsi saya, lampu bohlam lebih bisa nembus kabut. Itu persepsi saya. Atau persepsi kedua saya, biasanya yang pakai motor trail itu lampu depan itu gak dipakai, diganti sama papan nomor gitu. Jadi lepas ganti sama papan nomor, biasanya kayak gitu. Nah, terus itu yang pertama ya. Yang kedua itu yang saya alami ya, mungkin kalian yang udah beli mungkin ada yang pernah ngalamin atau yang belum pernah, atau beda-beda lah. Cuman yang pernah saya alami itu yang kedua itu. Terus bagian apa ya, oh ya, komstir
komstir si Cerep ini saya waktu itu baru pakai 1 bulanan lah, tapi udah oblak teman-teman. Jadi harus minta ganti gara-gara saya sedikit menghantam lubang lah, lubang yang emang lumayan besar gitu. Cuman saya tanya-tanya ke komunitas Cerep juga, katanya emang komstir Cerep itu gampang oblak gitu, gampang rusak ya. Jadi kalau baru beli itu harus langsung diganti sama yang aftermarket. Nah, saya pakai merek Scarlett teman-teman. Alhamdulillahnya sekitar 5 tahun sekarang ya, kurang lebih saya pakai komstir Scarlett masih kuat teman-teman. Terus yang ketiga nih, yang ketiga itu di bagian rem belakang. Jadi pengereman belakang itu kadang-kadang minimal lah setengah tahun sekali atau kalau bisa itu 3 bulan sekali dicek, dibersihkan. Soalnya kadang-kadang remnya tuh jadi blong teman-teman, jadi gak ada rem gitu. Jadi tekan juga cuman jadi keras gitu pas ditekan ininya tuh penginjak remnya itu jadi keras banget. Jadi ya, apalagi kalau udah misalkan diganti ban ya, wheelset atau piringan belakang, itu wajib langsung dibersihkan atau dicek ulang lah, takutnya mengalami seperti saya lah, pas ganti WC atau ganti piringan belakang itu rem belakang jadi sedikit blong. Terus yang saya alami lagi itu yang satu itu komstir, kedua yang satu itu fitur ya lampu, kedua komstir, ketiga ini rem belakang. Terus dari soal bobot lah, Cerep ini memiliki bobot kalau gak salah 122 kilo teman-teman. Kalau buat di jalan raya itu ya enak-enak aja ya, bobot segitu ya lumayan lah, lumayan enteng gitu. Tapi untuk ke off-road atau ke gunung itu enggak recommend teman-teman, jadi kurang lah, jadi berat banget gitu kalau dipakai ke gunung. Mungkin teman-teman yang suka ke gunung yang udah pakai Cerep pasti ngerasain lah gimana susahnya ngendaliin, atau kalau udah masuk ke tanah yang berlumpur lah, yang dalam banget, itu susah banget buat ngeluarinnya gitu, soalnya berat banget. Nah, rekomend saya kalau mau gunung itu milihnya yang suka ke gunung ya, milihnya itu yang pakai KLX aja gitu, lebih ringan gitu. Kalau buat supermoto seperti saya ya, pakai di jalan saja, pakai supermoto itu cocok lah. Terus yang ke berapa ini, yang kelima ya kalau gak salah ya, yang kelima itu dari segi tenaga. Walaupun ini tenaganya itu 149, berapa itu ya, kita bulatkan jadi 150 cc, cuman menurut saya tenaga si Cerep ini kurang bertenaga gitu teman-teman. Kita bandingkan ke KLX ya, KLX yang kalau di spesifikasinya itu 140 cc tapi dibulatkan jadi 150, tapi tenaganya bisa menyaingi si Cerep teman-teman. Aneh memang teman-teman. Jadi kadang-kadang saat saya menggas ya, kalau awal-awal itu enak banget, responsif lah gitu, pas digas itu enak. Tapi pas menengah ke atas itu mulai loyo teman-teman, kurang bertenaga lah. Tapi kalau buat yang dari bawah menuju ke menengah lah ya, itu enak, responsif lah, torsinya dapat gitu. Tapi cuman pas menengah ke atas itu kurang banget lah tenaganya gitu. Nah gitu. Terus apalagi ya, ini sepengalaman saya ya, kalau ada yang beda
Kalau ada yang beda pengalaman itu tolong maafkan ya, misalkan yang saya obrolin itu kok beda bang sama punya saya, mungkin ya beda perawatan mungkin ya. Soalnya saya juga sedikit eh sedikit nggak banyak tahu tentang permesinan, cuman sedikit saya eh ada skill sedikit lah gitu ke teknik permesinan lah gitu ya. Jadi tolong dimaafkan ya teman-teman. Terus apa lagi ya kekurangannya itu yang saya alami gitu sekitar 5 tahunan lah. Mungkin segitu saja sih teman-teman, pengalaman saya yang saya alami lah di motor CRF 150L saya itu. Jadi yang pertama itu kalau tadi itu yang pertama itu apa teman-teman? Yang pertama itu di bagian pintu perlampuan ya. Terus yang kedua itu di bagian komstir. Yang ketiga itu di bagian pengereman. Terus yang bagian keempat itu tenaganya agak kurang responsif lah di bagian menengah ke atas. Terus itu kalau gak salah itu ada 5 sih ya. Dan yang kelima itu adalah bobot ya teman-teman, saya kelupaan. Jadi yang kita ulangi lagi ya teman-teman. Yang satu fitur lampu, kedua komstir, ketiga rem belakang, keempat itu tenaga enggak responsif lah yang menengah ke atas. Terus yang kelima yaitu beratnya buat ke gunung itu kurang banget gitu teman-teman. Kalau itu aja sih teman-teman yang saya alami ya setelah kita 5 tahunan lebih lah. Yang kalau yang lainnya mah masih bisa diakalin lah atau nggak berpengaruh banget lah sama saya gitu. Nah mungkin teman-teman yang sudah punya CRF 150L ini bisa menambahkan di kolom komentar apa saja kekurangan di CRF 150L nya. Mungkin videonya kita akhiri saja ya teman-teman, untuk memperpendek durasi juga sih. Kalau begitu kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.